Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada hari kedua bulan Syawal. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita mampu bersilaturahmi, menghubungkan kembali hati kita, mendekatkan yang jauh dan mempererat yang dekat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan mendengarkan hadis yang sangat populer. Rasulullah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa barometer keimanan kita tidak hanya dilihat dari ibadah-ibadah spiritual kita kepada Allah, akan tetapi kita diingatkan akan pentingnya memuliakan tamu kita. Karena dengan memuliakan tamu itulah maka Allah akan meninggikan keimanan kita di sisinya. Maka dari itu muliakanlah tamu yang bersilaturahmi di rumah kita. Ulama-ulama mengajarkan kita bagaimana cara memuliakan tamu itu. Pertama, sambutlah dengan wajah yang ceria, wajah yang bahagia. Kemudian yang kedua, berikanlah hidangan yang terbaik, yang tidak memberatkan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, ketika tamu kita hendak pulang, maka antarlah sampai ke kendaraannya atau di depan pintu. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memuliakan tamu kita. Dalam Al-Quran kita diingatkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Nabi yang sangat memuliakan tamunya. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, misalnya kita lihat ayat 24, Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Di sini disebutkan bahwa apakah telah sampai kepadamu Muhammad kisah Nabi Ibrahim yang datang seorang tamu di rumahnya. Tamu ini sangat mulia. Di sini dikatakan tamu yang sangat mulia. Siapakah tamunya? Yakni sosok malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia. Maka ketika tamu ini datang di rumah beliau, iddakhalu alaihi faqalu salaman. Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala salamun. Salamun artinya dia memberi atau menjawab salam dengan salam terbaik. Salamun artinya salam sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya beliau sangat menghormati tamunya. Meskipun demikian, tamu ini tidak dikenal. Di sini dikatakan bahwa qala salamu qaumun munkarun. Tamu ini tidak dikenal. Artinya tamu yang datang jauh, datang tiba-tiba di rumah beliau dan mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Maka dari itu kita diajarkan beliau, Nabi kita Ibrahim, untuk menyambut tamu kita. Meskipun kita tidak kenal, maka sambutlah dengan salam yang terbaik. Kemudian ketika tamu itu telah masuk di rumah beliau, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faragha ila ahli faja'a bi'ijalin samin. Maka diam-diam Nabi Ibrahim ke belakang rumah. Untuk apa? Bertemu keluarganya, untuk mengambil makanan yang terbaik. Maka Nabi Ibrahim melihat ternaknya, dia menyembelih langsung ternaknya. Di sini dikatakan sapi gemuk, anak sapi gemuk, dia sembelih, kemudian dia bakar. Setelah itu, setelah matang, maka dihidangkanlah untuk tamunya. Ketika dihidangkan, apa yang terjadi? Faqarrabahu. Di sini dikatakan bahwa pada ayat selanjutnya, dihidangkanlah sapi tadi. Apa yang terjadi? Ternyata tamu-tamu ini tidak makan. Akhirnya Ibrahim merasa takut. Kata tamu tadi, "Qalu la takhaf," enggak usah takut. Ternyata setelah dia perhatikan, ternyata tamu ini bukan tamu biasa. Ternyata tamu yang misterius. Mereka adalah para malaikat. Malaikat ini menjawab, "Qalu la takhaf," tidak usah takut Ibrahim. "Wabasyaruhu bi ghulamin." Sesungguhnya kami ini, kata malaikat, memberikan kabar gembira kepada kamu. Apa kabar gembira itu? Allah memerintahkan kami untuk memberikan kabar gembira bahwa istrimu yang tua ini akan diberikan keturunan. Masya Allah. Begitu besar karunia-Nya orang-orang yang memuliakan tamunya. Dalam kisah ini kita diajarkan pertama, sambutlah tamu kita dengan baik. Kemudian berikanlah hidangan yang terbaik sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian yang ketiga, dengan memuliakan tamu itu,
maka Allah akan memberikan keberkahan, rahmat berupa karunia, berupa kesehatan, berupa hidup keberkahan. Insya Allah orang-orang yang memuliakan tamunya hatinya akan bahagia, hatinya akan senang. Karena tamu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.